bersama Kardi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat ketemu lagi. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Apa ya? Coba siapkan Alkitabnya. Udah? Siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya. Oke? Ya, kita sama-sama buka ya di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ini ceritanya adalah mujizat Tuhan. Cerita sebelumnya adalah tentang apa yuk? Baca. Tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan apa? Betul, 5 roti dan 2 ikan saja. Tapi bisa kasih makan 5.000 orang. Hebat nggak Tuhan Yesus? Hebat. Ini kita akan baca lagi nih kehebatannya Tuhan Yesus. Oke ya. Kita baca ayat 22. Adik-adik kita baca sama-sama ya. Sesudah itu, judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Wow, hebat ya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak singkat lagi. Adik-adik bisa lihat gambarnya nih. Jadi setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus nyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang naik perahu. Ya, tapi Tuhan Yesus sendiri, dia naik ke atas bukit, dia berdoa sendirian. Nah kemudian murid-muridnya naik tuh ke perahu. Ya kan, murid-muridnya banyak ya kan? Mereka banyak. Terus naik perahu. Hari sudah semakin malam. Tiba-tiba angin kencang pun datang. Namanya angin sakal. Angin sakal itu angin yang melawan perahu itu. Dan angin pun menggoyang-goyangkan perahunya ya. Lihat di gambarnya. Murid-muridnya takut. "Tolong, aduh gimana ini?" Mulai panik. "Gimana ini? Akhirnya nanti kita tenggelam. Bagaimana ini? Di mana itu Tuhan Yesus?" Mereka mulai panik. Lalu Tuhan pun lihat bahwa murid-muridnya panik. Dan Tuhan pun datang menghampiri mereka. Karena gelap, gak kelihatan. Mereka teriak, "Itu hantu." Mereka gak lihat kalau itu tuh Tuhan. Mereka bilang, "Itu hantu, tolong." Tapi Tuhan baik banget. Tuhan bilang, "Tenang, ini aku," kata Tuhan. Jangan takut. Tapi Petrus tetap gak percaya. Itu hantu apa Tuhan ya? Dan Petrus bilang, "Tuhan, kalau itu memang engkau, suruh aku datang kepadamu." Tuhan bilang, "Oke, ayo sini datang." Jalan di atas air. Wah, keren gak tuh? Akhirnya Petrus pun turun. Dia berjalan menghampiri Yesus. Berjalan di mana? Di daratan? Bukan, dia berjalan di atas air. Ngambang. Keren gak? Tepuk tangan. Dia berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tapi ketika kemudian dia rasa, anginnya tetap ada adik-adik. Anginnya masih berasa. Tadinya Bapak Petrus itu fokus, dia lihat cuman Tuhan Yesus, tapi kemudian dia merasa ada angin. Angin, aku tenggelam, aku berjalan di atas air,
dia pun mulai tenggelam. Tapi Tuhan Yesus datang menghampiri dia pegang tangannya dan menyelamatkan Petrus. Dia cuma bilang, kamu kenapa sih nggak percaya? Bahasanya ya, kalau adik-adik bisa baca, ini kakak pakai bahasanya kakak ya. Ih, kamu kenapa sih kamu nggak percaya? Tadi udah kamu percaya, kamu lihat mujizat. Tapi karena kamu tidak percaya, kamu bimbang, kamu akhirnya tenggelam. Ya udah, tapi Tuhan tetap tolong. Lalu mereka pun naik ke atas kapal dan angin pun redalah. Akhirnya mereka boleh berlayar bersama-sama sampai ke seberang dengan tenang dan sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hebat gak Tuhan Yesus kita? Hebat ya. Pelajaran apa yang kita bisa terima hari ini? Oke, yang pertama adalah adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Ya kan? Adik-adik, kalau kita percaya sama Tuhan, jangan pakai logika, tapi pakai iman. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya adik-adik harus baca firman Tuhan. Di Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Adik-adik gimana mau punya iman kalau adik-adik gak pernah baca Alkitab? Nah kan, makanya adik-adik harus baca Alkitab. Karena dari situlah timbul iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kalau adik-adik percaya, ada Lukas 1 ayat 37. Tadi murid-muridnya gak percaya tuh, karena dia pikir, mana mungkin Tuhan Yesus kan lagi di darat, lagi berdoa, mana mungkin ada Tuhan Yesus di depan kita. Itu pertama. Lalu bagaimana ada Tuhan Yesus berdiri di atas air, berjalan di atas air? Mereka pikir itu mah hantu, bukan Tuhan. Karena mereka berpikir dengan logika. Padahal firman Tuhan katakan, Lukas 1 ayat 37 apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan bisa. Tuhan di sana tiba-tiba ada di depan kamu, bisa nggak? Bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hal yang kedua apa? Tuhan Yesus tetap sama. Tuhan yang pernah membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Tuhan yang sama juga bisa berjalan di atas air. Tuhan bisa melakukan banyak mujizat dengan cara yang berbeda. Oh, berarti 5 roti ikan, berarti Tuhan Yesus mujizatnya cuma itu. Enggak, Tuhan Yesus bisa melakukan berbagai macam hal mujizat. Berbagai macam hal yang berbeda. Karena Tuhan kita kan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia kreatif loh. Dia bisa berbagai macam hal. Amin. Ibrani 13 ayat 8 katakan bahwa Tuhan Yesus yang dulu melakukan mujizat, Tuhan Yesus yang sama juga melakukan mujizat hari ini buat adik-adik. Jadi kalau adik-adik takut, adik-adik galau, adik-adik punya masalah, percayalah bahwa mujizat Tuhan Yesus tetap ada. Ibrani 13 ayat 8 nanti adik-adik baca ya. Tuhan Yesus kita tetap sama, baik kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke. Hal yang ketiga apa? Hal yang ketiga adalah bahwa adik-adik kalau udah percaya Yesus, percaya sungguh-sungguh. Sekali Yesus tetap Yesus, jangan bimbang, jangan ragu. Karena bagi Tuhan, kalau kita beriman, jadilah sesuai dengan imanmu. Itu firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh bimbang ragu. Amin. Amin adik-adik. Kita selalu harus percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan bimbang, jangan ragu. Amin adik-adik. Oke, haleluya. Itu aja adik-adik pelajaran yang kita terima hari ini. Betapa hebatnya Tuhan kita, betapa luar biasanya Tuhan kita, dan Tuhan yang sama juga hebat untuk kita saat ini. Amin. Karena firman Tuhan bukan cuma cerita loh, bukan cuma dongeng, tapi firman Tuhan itu nyata. Adik-adik mau merasakan mujizat ya? Mau merasakan kasih dan kuasanya? Mau merasakan kehebatannya Tuhan Yesus? Baca firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh, jangan bimbang ragu, dan belajar mengandalkan Tuhan. Maka semua akan jadi dalam kehidupan adik-adik. Percaya? Haleluya, puji Tuhan. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu
menjadi Tuhan Yesus kekuatan buat iman kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan yang dulu melakukan mujizat-Mu, Tuhan yang sama juga menjadi Tuhan kami pada saat ini Tuhan. Tuhan yang sama juga yang sanggup menolong kami di dalam setiap permasalahan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan di atas segala-galanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke adik-adik, sampai jumpa. Selamat menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.